dari rekam jejak Pak Prabowo itu kan nggak bisa itu dijadikan sebagai presiden itu kan. Ini bukan sedang melancarkan politik kebencian kepada Pak Prabowo, bukan. Tapi ini fakta sejarah yang nggak bisa dihapus dan tidak bisa diabaikan gitu loh. Apa dengan cara seperti itu dia ingin menutup rekam jejak dia yang penuh dengan masalah di masa lalu. Pemirsa, satu hal yang budiman. Kali ini saya kedatangan Bung Guntur Romli yang kemarin cukup bikin rame media pemberitaan ya. Karena 2 hari lalu Guntur Romli, aktivis PSI dan juga Ketua Ganjarian Spartan menyatakan keluar dari PSI karena kunjungan Pak Prabowo ke markas PSI di Jalan Wahid Hasyim. Bung Guntur Romli, selamat datang ke Main TV. Terima kasih. Ini saya kan baca pernyataan Anda ya tentang kenapa keluar dari PSI kan. Anda menguraikan bahwa DNA alasan Anda memilih PSI, bergabung PSI itu kan karena DNA-nya sama, yaitu anti radikalisme, anti intoleransi, anti korupsi dan seterusnya. Perjuangannya sama lah gitu. Terus PSI memang belum memutuskan untuk soal capres ya, dengan kunjungan itu belum ada keputusan apa-apa, tapi Anda tetap menyatakan keluar karena Anda nggak mau berpolitik yang abu-abu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, faktor Prabowo. Di dalam surat Anda itu Anda katakan bahwa Prabowo itu nggak layak untuk dijadikan pemimpin karena berbagai alasan. Bisa Anda jelaskan nggak itu? Beberapa poin dari yang Anda sebutkan di tulisan kenapa Anda keluar dari PSI. Baik, saya sebenarnya sedih ya keluar dari PSI karena itu kan ya teman-teman saya semua di situ gitu kan. Saya tuh mengenal mereka itu sebelum ada PSI. Jadi sudah berteman baik dan juga ya masuk PSI juga karena persahabatan dan juga karena kecocokan disebut dengan DNA itu, anti korupsi dan anti intoleransi. Tapi menurut saya itu kehadiran Prabowo itu sudah keterlaluan, sudah kelewat batas itu. Harusnya itu berpikir koalisi dengan Prabowo pun juga harusnya nggak ada itu. Apalagi sampai hadir kemudian yang saya dengar juga sudah ada deal untuk kerjasama Pilpres dan Pileg 2024. Kenapa? Ya karena sepanjang sejarah PSI berdiri salah satu perjuangannya kan ngelawan Prabowo gitu loh. Saya 2016 masuk PSI kan 2014 berdiri. Di situ kan dinamika Pilkada DKI, politik identitas, politik SARA. Sebelum ada PSI pun juga saya ikut mendukung Pak Jokowi dan melawan Pak Prabowo gitu kan. Ya dari rekam jejak Pak Prabowo itu kan nggak bisa itu dijadikan sebagai presiden itu kan. Ada pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, sampai beliau itu pecat dari TNI. Dan sampai sekarang keluarga aktivis itu masih mencari nasib mereka yang belum kembali gitu kan. Ini fakta sejarah yang nggak bisa dibantah. Ini bukan sedang melancarkan politik kebencian kepada Pak Prabowo, bukan. Tapi ini fakta sejarah yang nggak bisa dihapus dan tidak bisa diabaikan gitu loh. Kemudian ya secara up to date juga kinerja Pak Prabowo itu kan juga tidak memuaskan. Malah menurut saya akan menjadi beban di pemerintahan Pak Jokowi karena misalnya soal food estate ya. Yang gagal, yang di bawah Kemenhan. Nah tapi di bawah PUPR, di bawah Kementan itu katanya berhasil itu. Loh kok kenapa ini di bawah Kemenhan ini gagal itu? Terus pembelian pesawat bekas ya, yang dari Qatar ya, yang harganya sangat mahal. Padahal Indonesia ditawarin pada tahun 2009 melalui Menhannya waktu itu Pak Juwono Sudarsono mau dihibahkan pesawat-pesawat itu. Mau dikasih gratis, coba menolak karena perawatannya mahal. Pak Juwono menolak. Pak Juwono menolak loh. Kok sekarang malah dibeli dengan harga yang mahal? Ini ada apa? Gitu kan. Nah harusnya PSI itu juga sudah tidak punya, harusnya tidak punya pikiran untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo, bermain mata dengan terpikir Pak aja udah problematis. Terpikir aja problematis, apalagi datang kemudian teman-teman PSI juga ada yang memuja-muja, memuji-muji. Pak Prabowo rendah hati, ramah dan sebagainya. Itu nggak, menurut saya ini pasti ada hal yang sangat luar biasa yang terjadi. Yang saya dengar itu memang sudah ada deal. Jadi kalau dianggap belum ada kesepakatan, ya itu kan cara pengurus PSI untuk menenangkan pendukung dan pengurus PSI yang memang masih cinta kepada Ganjar Pranowo. Disebutlah, tapi saya udah dapat informasi yang valid. Ya udahlah, buat apa saya bertahan di PSI kalau seperti ini. Gitu.
Nah, ini menarik dalam dalam surat Anda itu kan Anda mengaitkan dengan Prabowo ya, faktor Prabowo gitu kan, bahwa Prabowo yang Anda sebut tadi banyak masalah lah gitu ya. Tapi juga ada ungkapan Bung Guntur yang bilang bahwa ini satu gejala Prabowo mengadu domba. Iya betul. Gitu. Itu bisa dijelaskan nggak? Jadi ini faktor soal adu domba ini gimana ini? Taktik Prabowo sekarang ini memang melakukan adu domba khususnya di kalangan pendukung Pak Jokowi dan juga di pendukung Ganjar Pranowo. Buktinya apa? Misalnya dia melakukan penggalangan, melakukan perekrutan terhadap Noel. Yang sebelumnya dia Jokowi mania, GP mania terus diambil. Dengan alasan yang tidak masuk akal ya kan. Kemudian Budiman Sujatmiko, kemudian juga Effendi Simbolon, ya. Kemudian juga sekarang masuk ke PSI sehingga semua kan pecah. Diadu ini ya antara yang harusnya memiliki visi yang sama, strategi yang tindakan yang sama, tapi karena Pak Prabowo menggunakan strategi adu domba, akhirnya antar pendukung Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ini kan diadu domba dan ini yang terjadi ya. Coba kemana Pak Prabowo melangkah, maka di situ akan ada perpecahan. Karena strategi itu yang harus dia lakukan gitu, untuk memecah pendukung Pak Jokowi, untuk menarik yang lain dan menyingkirkan yang lain. Ini yang terjadi. Dan itu memang kayaknya ada politik kambuhan itu. Mengadu domba, kemudian juga memecah belah. Ini sebenarnya sangat ada rentan yang sangat panjang dari politiknya Pak Prabowo dari 2014 sampai 2019 soal polarisasi. Bicara soal polarisasi identitas. Kalau dulu. Dulu itu Pak Prabowo mengadu domba dengan politik identitas, diadu itu antara agama, antara ras, antara aliran politik. Jadi polarisasi itu gara-gara politik adu dombanya Pak Prabowo yang dulu. Nah, sekarang itu pengadu domba itu di antara kelompok-kelompok pendukung itu dialihkan ya. Ya, dialihkan. Jadi perilakunya sama. Ya, perilakunya tapi sama. Dialihkan. Sebenarnya sama. Bung Guntur, kalau kita tarik ke masa Orde Baru sebelum Soeharto jatuh, itu juga dilakukan loh oleh Prabowo. Kan ada waktu itu kan ada jenderal ada tentara hijau dengan tentara merah gitu kan. Terus dia menggalang KISDI, menggalang kelompok-kelompok Islam garis keras ya. Ormas juga MUI. Oh iya, Ormas itu kan? Juga dia pecah itu. Kan? Terus kelompok-kelompok agama, mana yang pro pemerintah, mana yang menentang. Mungkin bahwa sadar politiknya Pak Prabowo itu Orde Baru. Karena itu dia ngotot misalnya mau dikabarkan mau meminang Gibran sebagai cawapres dia. Tapi itu kan ditolak oleh Pak Jokowi. Sampai katanya itu minta 4 kali tapi 4 kalinya ditolak. Kenapa? Itu kan usaha untuk menjerumuskan. Ingatlah akhir dari pemerintahan Pak Harto ketika mengangkat Mbak Tutut sebagai Mensos. Itu ada dinasti politik yang mau dia lakukan. Nah, Pak Prabowo ini kan sekarang hanya memanfaatkan Pak Jokowi kan. Dia itu tidak melakukan kerja yang bagus membela Pak Jokowi. Enggak, tapi dia hanya memanfaatkan memanfaatkan popularitas, pasang baliho di mana-mana. Tapi ketika Rocky Gerung menuduh, memfitnah, memaki Pak Jokowi sebagai presiden, kata Rocky kan, bukan sebagai individu. Kalau sebagai presiden, Pak Prabowo itu pembantu presiden, Menhan, kok nggak ada gerak dia untuk membela. Jadi apa? Dia hanya memanfaatkan popularitas Pak Jokowi dan bahkan mau menjerumuskan Pak Jokowi dengan meminang Gibran sebagai cawapres dia. Ini kan berbahaya sekali. Ini kan sama aja menjerumuskan Pak Jokowi itu loh. Dengan cara seperti mau mengangkat ya kan? Tapi itu jebakan, itu seperti mendorong mau naruh di pinggir jurang akhirnya dijerumusin gitu loh. Itu yang terjadi itu. Betul. Nah, itu kalau soal ini Bung Guntur, soal adu domba ini. Adu domba itu kan berarti asumsinya kan ada pendukung Jokowi yang dipecahkan. Jadi ada yang kemudian terpikat oleh Prabowo berarti kan. Jadi ada yang masih tetap tidak mau. Dan ada yang mulai terpikat, Prabowo udah beda ya, udah apa. Nah, ini kan sebenarnya juga terkait dengan isu mengenai upaya Prabowo untuk rebranding. Anda kan banyak berbicara juga mengenai rebranding itu. Yeah. Menurut Anda gimana itu soal rebrandingnya Prabowo itu?
Saya itu tidak masuk akal bagi saya. Teman-teman PSI termakan rebranding itu nggak masuk akal. Meskipun Prabowo melakukan rebranding itu ataupun teman-teman yang lain termakan rebranding. Saya juga ledek itu ketika ada yang bilang Prabowo rendah hati. Memang kamu bisa berhasil membuat Prabowo menangis seperti Abdus Somad, berkaca-kaca seperti Adi Hidayat. Dulu kan Pak Prabowo itu orangnya rendah hati sekali 2019 sampai nangis sampai berkaca-kaca itu kan. Di depan Abdus Somad. Di depan Abdus Somad itu kan. Atau dia malah katanya mau kalau terpilih menjadi presiden akan menjemput Rizik di Arab Saudi waktu itu. Apa kurang rendah hatinya kalau dia jadi presiden mau jemput dengan pesawat pribadi buronan waktu itu kan? Itu kan ungkapan yang sangat rendah hati itu. Nah sekarang diulangi lagi cara gitu kenapa ya? Karena ada maunya gitu loh. Maunya mau jadi presiden. Masa mudah terkecoh, tertipu hanya dengan gaya-gaya seperti itu. Kemudian dengan cara seperti itu dia ingin menutup rekam jejak dia yang penuh dengan masalah di masa lalu, pelanggaran HAM, penculikan aktivis. Ini bukan hal yang remeh loh. Ini nyawa manusia hilang, aktivis dihilangkan dan sampai sekarang keluarganya masih menuntut sampai sekarang. Ini nggak bisa ditutupi hanya dengan rebranding, hanya dengan merasa melihat Prabowo sebagai sosok yang ramah gitu. Itu bermasalah bagi saya. Dan juga kan Bung Guntur pernah bilang juga di dalam acara kita ya di beberapa waktu lalu kan bilang bahwa salah satu cara untuk ngetes rebrandingnya ini betul-betul serius atau enggak, dia berani nggak mengecam apa yang dia lakukan sebelumnya. Bertobat gitu kan. Misalnya dulu dia dekat runtang-runtung dengan Rizik, dengan 212, dengan kelompok Islam garis keras. Sekarang tiba-tiba kok jadi kayak nasionalis yang cool. Tapi nggak ada pernyataannya tuh tentang sikap dia sebelumnya itu, pandangan dia sekarang gimana. Tidak pernah declare bahwa dia bertobat, bersalah atas masa lalu. Mau Prabowo, mau Anies rebranding sama aja. Nggak mau. Kalau orang nggak mau mengaku dosa, orang nggak mau mengaku salah ya. Menurut saya tidak ada hal yang berubah dari orang itu gitu loh. Buat apa kita percaya ngomong aja nggak mau kok gitu lah. Dan juga ya ini poin menarik sebenarnya dari Bung Guntur ya soal bertobat itu ya, soal keberanian untuk mengoreksi yang lalu salah. Itu juga terkait dengan soal ujaran kebencian kan? Kan tadi Anda menyebut soal Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan sobatnya, calon menterinya. Calon menteri 2019. betul. Calon menterinya Prabowo kan? 2019. Terus sekarang Rocky bilang Jokowi bajingan dan seterusnya ya, Presiden Jokowi bajingan. Dia nggak ngapa-ngapain. Nggak bela, nggak apa. Berarti kan dia padahal ini track record yang semacam ini sudah terjadi sejak Obor Rakyat, Ratna Sarumpait. Betul. Kasus Ratna Sarumpait itu kan Prabowo nggak pernah mengoreksi dengan omongan itu. Dan juga malah justru orang-orang dekatnya Prabowo, pendukung Prabowo kan Fahri Hamzah, Fadli Zon, Rizal Ramli, Rocky Gerung sendiri. Mau nyatakan bahwa ini adalah kezaliman kezaliman Jokowi dan seterusnya. Dan ternyata hoax gitu loh. Tapi Prabowo nggak pernah tuh. Nggak pernah mengoreksi dia. Bagaimana kita mau percaya kepada orang yang tidak pernah menyatakan bahwa dia salah? Kalau dia tidak menyatakan itu berarti dia tidak mau mengoreksi masa lalunya. Jangan-jangan Rocky Gerung masih bagian dari Prabowo Subianto. Nah, karena tidak pernah dikecam, gitu kan? Jangan-jangan ini semuanya sandiwara. Ya. Mereka masih bermain, ya kan? Cuma sekarang jauh-jauh karena ada media, jangan-jangan ini juga bagian dari strategi itu kan kita nggak tahu karena nggak pernah menyatakan secara terbuka bahwa dia mengoreksi masa lalunya kan tidak ada. Gitu. Nah tapi kalau saya mau kembali ke soal mengadu domba itu ya, Bung Guntur, seberapa efektif menurut Anda ini strategi Prabowo ini? Efektif dalam arti mungkin saat-saat ini kelihatan dampaknya ya, tapi kalau menjelang pemilu apakah masih kuat itu gaya atau strategi adu domba itu? Anda pernah ingat nggak salah satu pidato Prabowo meskipun itu kutipan dari yang disebut dengan filsafah dari Tiongkok, rampoklah rumah yang terbakar. Jadi ini bagian dari cara untuk mengacaukan lawan dengan mengadu domba, dengan membuat kegaduhan, kericuhan agar dia bisa melakukan penaklukan, melakukan take over, melakukan menguasai lapangan. Jadi kalau kita mau bicara dengan strategi itu yang Prabowo yang pernah diucapkan,
Sekarang dia menciptakan kebakaran di kalangan pendukung lawan, adu domba dan sebagainya, agar dia mudah untuk melakukan penaklukan, melakukan penguasaan teritori terhadap daerah-daerah yang sebelumnya dia tidak kuasai. Itu kalau menurut saya. Oke. Gitu. Jadi memang ada grand design-nya. Ada dong. Kita harus tahu Prabowo itu seperti apa masa lalunya kan. Itu yang terjadi. Itu. Dan itu yang membuat Anda akhirnya memutuskan. Pokoknya ini nggak bisa abu-abu. Nggak bisa abu-abu dan Prabowo tidak pernah berubah. Itu keyakinan saya. Jadi buat apa PSI kok dekat-dekat dengan Prabowo? Ya keluar aja saya ngapain gitu. Gitu. Nah ini ini mungkin bagian terakhir lah dari perbincangan kita, Bung. Saya ingin fokus ke soal kiprah seorang Guntur Romli sendiri. Kan sekarang Anda menjadi ketua Ganjarian Spartan, gitu kan? Organisasi relawan pendukung Ganjar. Menarik juga tuh ada istilah Spartannya itu. Nah, tapi yang saya lihat dari track record Anda sejak dulu kan Anda ini pada dasarnya kan memang seorang yang memperjuangkan perlawanan terhadap radikalisme, terhadap intoleransi sejak zaman bahkan di Mesir ketika kuliah di Mesir sampai aktif di JIL terus di bersama Gus Dur gitu ya. Terus bergabung ke PSI karena satu DNA. Terus sekarang keluar terus mendirikan bukan terus mendirikan, pada saat sekarang ini sudah adalah menjadi ketua Ganjarian Spartan. Bisa dijelaskan nggak bagaimana sebenarnya Anda melihat diri Anda sendiri? Kenapa seorang Guntur Romli bisa menjadi seperti yang sekarang? Gitu. Itu refleksi yang sangat panjang ya. Iya. Tapi menurut saya gini, ya apapun mau partai politik, mau ormas, mau perkumpulan itu kan hanya bagian dari wasilah. Itu sarana. Sarana wasilah. Dan tapi yang penting kan tujuannya, kan bagaimana tegaknya sebuah keadilan, melawan kezaliman, ya kan, memanusiakan manusia. Nah cuma caranya kan ya di mana kita mau partai politik ya, cuma ya saya nggak mau aja ketika partai politik memang harus realistis. Partai politik itu harus ngelihat kondisi ya, tapi kan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang saya anut tuh kan. Yang dulunya kita kecam, jelas dia belum berubah, tiba-tiba mau bersahabat itu kan menurut saya udah melanggar suara hati nurani, itu menurut saya udah nggak bisa gitu. Jadi apapun sarananya, apapun wasilahnya, selama bisa menunaikan, bisa membuat berhasil sebuah tujuan ya saya tempuh aja itu. Tapi masih tetap percaya ya Anda ya dengan kekuatan politik ya sebagai cara untuk mengubah keadaan intoleransi. Maksudnya gini kan, Anda kecewa dengan PSI terus keluar. Tapi kan pada saat yang sama Anda masih percaya dengan bahwa politik itu penting. Buktinya sekarang kan ketua Ganjarian Spartan gitu. Betul. Nah, tapi sebelum itu Guntur Romli kan seorang aktivis. Dulu ya contohnya aktivis dalam arti yang misalnya dulu di Monas, ketika demo kebinekaan kan Anda termasuk yang digebuk oleh FPI. Jadi itu sampai ada itu fotonya Anda pakai sebagai di-pin di tweet di tweet. Jadi kalau ada pemirsa yang pengen lihat bagaimana nasib seorang Guntur Romli dipukuli FPI, lihat Twitternya. Itu sudah sembuh. Ya, jadi maksud saya jalan politik ini seberapa efektif? Maksud saya dibanding dengan jalan tadi itu melalui aktivisme, melalui LSM itu atau melalui diskusi atau apa gitu. Politik sangat penting karena nggak ada kehidupan yang terpisah dari politik ya. Politik dalam arti ya politik yang menyentuh semua lini kehidupan. Kita bernafas udara segar atau terpolusi itu kan juga soal kebijakan politik kan. Dari situ kemudian makanan, sembako, apalagi ini kita bicara soal hak-hak asasi manusia. Karena saya memandang ketika Gus Dur menjadi presiden, wacananya itu kan sangat toleran. Anti intoleransi. Tapi ketika SBY ini kan malah menjadi karena berkoalisi dengan kelompok-kelompok radikal, akhirnya radikalisme naik. Nah ini yang tapi ketika zamannya Pak Jokowi itu ada ketegasan terhadap kelompok-kelompok radikal pada HTI, kepada FPI. Nah ini yang ini saya lanjutkan, makanya kita ya bagaimanapun harus mendukung pemimpin yang bisa tegas terhadap intoleransi dan radikalisme. Kalau kita nggak mendukung, lawannya bisa menang gitu, bisa berbalik. Nah, ini yang Anda percaya bahwa Ganjar Pranowo itu
yang paling bisa dipercaya untuk meneruskan atau merealisasikan semangat anti intoleransi itu ya. Pak Jokowi, anti radikalismenya Pak Jokowi. Saya sangat percaya Pak Ganjar. Oke, terima kasih Guntur Romli dan selamat berjuang dengan Ganjarian Spartan. Siap, Ganjarian. Oke, pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.